Cerita berlatar belakang pada tahun 2015 dengan memperlihatkan seorang atlet Amerika bernama Michael Laik yang sedang mengikuti perlombaan balapan petualangan tingkat internasional yang diadakan di Costa Rica. Michael, the tide's going out to the ocean. We'll be paddling like hell for nothing. Because they're weak. Don't worry about them, just keep paddling. Trust your team, Michael. Come on. Akan tetapi sialnya ambisi Michael untuk memenangkan perlombaan ini gagal karena mereka terjebak di lumpur, sehingga mereka pun tidak bisa melanjutkan perlombaan tersebut. Sebenarnya ini akibat kesalahan Michael sendiri yang tidak mau mendengarkan perkataan sahabatnya yaitu Leo. Lalu Leo yang sangat kesal pun memfoto Michael kemudian mempostingnya ke Instagram. Yeah, the whole world's gonna see this. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2018, terlihat di sana Michael yang tidak ingin mengulangi kegagalan dirinya terus melatih fisiknya setiap hari. Tentunya hal itu membuat ayahnya yang merupakan pensiunan tentara tidak setuju, sebab hal itu menjadikan Michael sangat sedikit ada waktu untuk anak dan istrinya. Michael mengatakan bahwa dulu ketika ayahnya pensiun, beliau banyak sekali mendapatkan medali penghargaan, dan sekarang dirinya juga menginginkan penghargaan dalam hidupnya, yaitu dengan cara ikut perlombaan dan menjadi juara. Mendengar itu ayahnya pun tidak melarang, akan tetapi beliau berpesan agar Michael jangan pernah egois lagi seperti sebelumnya. Just don't be selfish, Mikey. Suatu hari Michael mendengar kabar bahwa sekarang di Republik Dominika diadakan lomba petualangan tingkat internasional. Mengetahui itu, Michael pun meminta izin kepada istrinya yang bernama Helen untuk ikut dalam perlombaan tersebut. Mendengar itu, Helen yang mengerti keinginan suaminya pun mendukung dan menyuruh Michael agar pergi mencari anggota baru dan juga sponsor untuk timnya. Make some visits and go get a sponsor. Dengan penuh semangat kemudian Michael pun pergi ke California mendatangi salah satu kenalannya bernama Chick. Setelah lama berbincang, akhirnya Chick bersedia ikut karena dirinya ingin membeli rumah, tidak mau tinggal di gubuk dekat tepi pantai lagi. Endorsement deals alone are gonna get you a Molly out of this shack. You build whatever house you want. How's the knee holding up? Don't worry about the knee. I'll be fine. I'll see you soon. Setelah itu Michael pun mendatangi seorang atlet perempuan yang sangat disiplin bernama Olivia Baker. Michael Lang. I know who you are. What? Pada awalnya Olivia menolak untuk ikut, namun setelah didukung oleh ayahnya, akhirnya Olivia pun bersedia ikut dalam perlombaan tersebut. Well, sorry, I've given up racing. I've given up climbing. I agree. Olivia, you need to go. Go make him happy. Win a world championship. Well, if the man says race, then let's race. Sesudah merekrut Olivia, Michael pun mendatangi sponsor dengan diantar oleh temannya yang bernama Sam. Mengetahui bahwa Michael sudah merekrut Chick, mereka pun menolak untuk memberikan dana karena sebelumnya Chick sengaja dikeluarkan dari timnya disebabkan dirinya memiliki cedera lutut. Mendengar itu Michael pun merasa kecewa dan langsung pergi keluar. Namun setelah Sam menegaskan bahwa keadaan Chick sekarang baik-baik saja, akhirnya mereka pun bersedia memberikan dana asalkan Michael merekrut kembali salah satu anggota lamanya yaitu Leo. Karena Leo memiliki banyak sekali pengikut di Instagramnya, sehingga itu bisa menguntungkan perusahaan mereka. Kemudian Sam pun menyampaikan hal itu kepada Michael. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Michael pun terpaksa setuju meskipun pihak sponsor hanya akan memberikan dana sebesar $50.000. $50,000. Malam harinya Michael pun mendatangi Leo yang saat itu sedang melakukan pemotretan. Kemudian Michael pun memberitahukan bahwa dirinya ingin mengajak Leo kembali ikut perlombaan di Republik Dominika. Disebabkan pihak sponsor menyuruh dirinya untuk merekrut Leo, dan dirinya juga sudah merekrut Olivia beserta Chick. Mendengar Chick diajak, Leo pun menanyakan keadaan lututnya. Michael menjawab bahwa sekarang keadaan lutut Chick cukup membaik. Lalu Leo pun mengatakan bahwa dirinya bersedia ikut asalkan Michael jangan egois seperti sebelumnya, karena kekalahan di Costa Rica itu akibat keegoisan Michael sendiri yang tidak mau mendengarkan perkataannya. Michael mengungkapkan bahwa sekarang dirinya tidak akan egois lagi dan akan memberikan kebebasan untuk berbicara kepada anggota timnya termasuk Leo. Mendengar itu akhirnya Leo pun bersedia ikut karena memang dirinya sudah berteman lama dengan Michael. Just don't show up wearing makeup, okay?
Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat ke Republik Dominika kemudian melakukan pelatihan terlebih dahulu. Dan pada malam harinya mereka pun mendengar bahwa dari garis start ke finish itu jauhnya 435 mil. Dan mereka bebas mengambil rute manapun yang mereka sukai. Mendengar itu tentunya semua peserta pun sangat merasa senang. You get to pick any route you want. Keesokan harinya sebelum perlombaan dimulai, Michael mengatakan kepada teman-temannya bahwa sesulit apapun tantangannya, mereka jangan menyerah dan harus terus maju untuk menang. Olivia memberitahukan ya mereka harus menang disebabkan sekarang ayahnya sedang dirawat di rumah sakit karena penyakit kanker. Jadi nanti kalaupun ayahnya itu meninggal, dirinya akan beristirahat dengan tenang jika dirinya memenangkan perlombaan ini. Dan tak lama setelah itu, akhirnya perlombaan yang mematikan ini pun dimulai. Let's do this. Let's do this for your dad, okay? Terlihat di sana para peserta pun berlari ke hutan menuju pos pertama. Sementara di rumah, Helen dan putrinya bisa mengawasi Michael karena Michael dan teman-temannya sengaja menggunakan pelacak agar Helen bisa memantau mereka. How long ago did the leaders come through? About an hour. Ketika sedang beristirahat di pos pertama, Michael menemukan ada seekor anjing busil yang terus memperhatikannya. Karena kasihan, akhirnya Michael pun memberikan sedikit makanan yang sedang dimakannya kepada anjing itu. Setelah cukup beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya menggunakan sepeda. Finds themselves trailing the leaders by a considerable amount. Hey, Olivia! You ride pretty good for a climber. Mereka yang kala itu ingin cepat sampai menggunakan jalan pintas yang disarankan oleh Chick. Namun sesampainya di suatu tempat mereka menemukan jalannya buntu. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun memanjat tebing tersebut sambil membawa sepedanya. Chick, I thought you were all about shortcuts. Whoa, whoa, hey, Chick, you alright? Yeah. Woo! Almost there. Di sisi lain terlihat anjing yang tadi diberi makan oleh Michael, dirinya berjalan ke hutan entah mau kemana. Sementara itu Michael dan teman-temannya setelah berhasil memanjat tebing tersebut, kini mereka harus menyeberang. Ya meskipun itu terlihat menakutkan, namun demi untuk memenangkan perlombaan ini, mereka pun tanpa pikir panjang langsung menyeberang dimulai dari Chick, kemudian disusul oleh Leo. The old man's got a set of church bells for nuts. This one's for you, baby. Hey, Michael! How's my ass look? Namun sialnya saat kegiliran Olivia, dirinya terjebak yang ternyata tali jalurnya rusak. Melihat itu dengan cepat Michael pun menghampirinya. Kemudian dengan susah payah dirinya pun melewati Olivia. You? Oh, hopefully, yeah. Well, that breaks every... I'm gonna have to get past you somehow. How? You ready? Setelah itu Olivia pun mengikatkan tubuhnya ke sepeda Michael. Lalu dirinya pun melepaskan talinya sehingga dirinya pun tergelantung di sepeda Michael, membuat saya yang melihatnya deg-degan ruas sekali. Oh, shit. Let's go. I gotta pee now, too. All right. Michael, don't detach until we get her up. I got her. Sesudah melewati semua itu, akhirnya mereka pun sampai di pos 4. Gladly. Selepas beristirahat sejenak, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya dengan berjalan kaki apai-apaian melewati pematang sawah. You know what? All right, you want to start to embrace the buckets of pain. Malam harinya sesampainya di pos 6, mereka pun memutuskan untuk tidur dahulu selama 35 menit. Sementara Michael yang kuat dirinya memilih untuk tidak tidur. Dan setelah 35 menit berlalu, mereka pun terbangun dan kembali melanjutkan perjalanan memasuki hutan. Snakes, lots of snakes. You don't mind snakes, do you, Chick?
Sialnya dalam perjalanan Chick terpleset jatuh sehingga lututnya kembali terasa sakit. Agar mereka tidak berhenti, akhirnya Michael pun membawakan ranselnya. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Hey, it's okay. Namun belum juga jauh berjalan, Chick yang lututnya terasa nyeri memintanya untuk beristirahat. Melihat Leo memfoto Michael yang emosi pun mengambil handphonenya kemudian melemparkannya ke jurang. Tentunya hal itu membuat Leo marah sehingga mereka berdua pun cekcok. Dan saking kesalnya di sini Leo pun menyinggung soal Chick yang ternyata lututnya belum benar-benar pulih. Dan ketika mereka sedang cekcok, tiba-tiba anjing yang sebelumnya diberi makan oleh Michael datang menghampiri mereka. Tentunya hal tersebut membuat mereka merasa keheranan. Kenapa anjing itu bisa sampai di sana, padahal dari pos peristirahatan pertama ke hutan ini jauhnya sekitar 200 mil. Karena kasihan, akhirnya mereka pun membawa anjing itu bersama mereka. Oh, great. More dogs. Just I was thinking through the forest. Oh, yeah. It's gonna get hairy. Is that a path? It's the right direction, guys. We haven't even gone a mile in the last 5 hours. Leo yang kala itu berjalan paling depan dirinya dihalangi oleh si anjing tersebut. Dan ketika melihat lebih jelas ke depan, mereka pun merasa terkejut. Ternyata di depan mereka itu adalah jurang. Karena kejadian ini Leo pun sangat merasa bersyukur telah membawa anjing itu bersama mereka. Jika tidak, pasti sekarang dirinya sudah meninggal jatuh ke bawah jurang tersebut. Extra meatballs for you, my friend. Saved your ass. Keesokan harinya setibanya di tepi sungai, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Setelah merasa cukup beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan kuku cuprakan mengarungi sungai. Chick, how's the knee? He's just like a bear. Sesudah itu mereka pun berjalan beblesekan melewati rawa, kemudian mendaki sejauh 27 mil. Think you found a new partner in suffering, Michael? Yeah. I'm hungry. I don't play around, trust me. Burn, I stand alone, not tripping. Just saying, I'm different. Ketika sedang mendaki, tiba-tiba Leo yang sudah sangat kelelahan muntah-muntah, di mana hal itu membuat mereka terpaksa beristirahat dahulu. Dan di sini Michael yang sangat menyukai anjing itu, dirinya pun memberinya makan dan menamainya dengan panggilan King Arthur. Like a king. Huh? Arthur the king. Setelah merasa cukup beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju sungai. Okay, I owed him. Are you crazy? You needed those. Hey, Michael. I think a dog likes me. Hey, chick. Yeah. Do the rules say we can cross the river by boat? Kemudian di sana mereka pun menyewa sebuah perahu untuk mempercepat perjalanan, sebab hal itu diperbolehkan tidak melanggar peraturan di perlombaan tersebut. Come on, get him on. Get him on. Okay. Setibanya di pos peristirahatan, mereka mendapat kabar bahwa baru tim mereka lah yang sudah sampai di pos itu. Mendengar hal tersebut, mereka pun sangat merasa senang karena kemenangan sudah ada di depan mereka. Pada awalnya di sini Leo yang keadaannya cukup parah meminta untuk beristirahat 20 menit saja lalu kembali melanjutkan perjalanan. Namun Michael yang mengkhawatirkan kondisinya, dirinya meminta agar Leo dirawat dahulu karena keselamatan adalah nomor satu. Buat apa menang juga kalau nantinya Leo harus terbaring di rumah sakit atau bahkan dirinya juga bisa meninggal. Mendengar itu akhirnya Leo pun menurut. You come finish strong, all right? Relax. This is when you... How's Leo? He's sleeping months ago. Maybe that's why he told you to race. Okay, buddy. Hey. Ketika sedang beristirahat di sana, Chick menanyakan kepada Michael kenapa sebelumnya mereka tidak datang lebih awal ke Republik Dominika. Michael menjawab bahwa pihak sponsor telat memberikan dananya, dan jika Chick ingin tahu bahwa dana dari sponsor itu tidak cukup untuk biaya mereka, bahkan dirinya sampai menggunakan semua tabungan keluarganya yang telah dikumpulkannya selama ini sebesar $25.000. Mendengar itu, Chick pun merasa kasihan karena Michael sudah rela menghabiskan semua uang tabungan keluarganya hanya demi untuk ikut perlombaan ini. Your family in jeopardy. Just to win the race? I keep it for you, I'm the king.
Setelah dirawat, akhirnya keadaan Leo pun cukup membaik dan siap untuk melanjutkan perjalanan menuju garis finish. Tak lama tim lain yang merupakan pesaing mereka juga datang dan tampaknya mereka sangat kelelahan karena tidak memakai jalan pintas. Melihat itu lalu tim Michael pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke garis finish. Di sisi lain, berita tentang Michael yang merekrut Arthur menjadi salah satu anggotanya kini telah tersebar sehingga Helen dan putrinya pun mengetahui hal itu. Come on. Hey, we're gonna start off slow and smooth, get a nice rhythm. Yes. Sesampainya di suatu tempat, mereka pun disiapkan kayak untuk menuju garis finish. Pada awalnya Michael berniat membawa si Arthur di kayaknya, akan tetapi itu tidak diperbolehkan karena bisa membahayakan keselamatan Michael sendiri disebabkan kayaknya sangat kecil. Dikarenakan hal itu akhirnya Michael pun terpaksa meninggalkan Arthur dan akhirnya kini mereka pun berhasil menyusul tim pesaingnya itu yang tidak pernah kenal lelah. Di sisi lain terlihat di sana ternyata si Arthur mengikuti mereka. Awalnya mereka yang ingin juara ke-1 pun tidak memperdulikannya dan fokus mendayung. Namun ketika melihat si Arthur berenang mengejarnya di sini, Michael pun jadi tidak tega dan terpaksa berhenti. Kemudian dirinya pun menghampiri si Arthur yang hampir tenggelam lalu menaikkan ke kayaknya. Tak lama Olivia dan Chick yang sudah jauh pun terpaksa kembali. Akibat hal itu kini mereka pun jadi tertinggal dari tim pesaingnya. Akan tetapi mereka yang merasa banyak dibantu oleh si Arthur tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju garis finish tanpa penyesalan sedikit pun. We can do it. Top three. Top three. Come on. Made it, buddy. We're gonna make it, Arthur. Come on. This would be Michael Light and Team Broadrail here. Selepas menepi, mereka pun berjalan menuju garis finish. Dan setelah melakukan perjuangan yang sangat melelahkan, akhirnya mereka pun berhasil finish menjadi juara kedua. Tentunya hal itu membuat mereka benar-benar sangat merasa bahagia karena perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Oh yeah. Sweetest victory ever. Hey, look at that. He's smiling for once. Namun tiba-tiba saat itu si Arthur yang sebelumnya memang sudah terluka dirinya terbaring lemah. Lantas Michael pun membawanya ke rumah sakit hewan. Kemudian di sana dokter itu memberitahukan bahwa luka yang diderita oleh si Arthur ini akibat penyiksaan. Selain itu dokter hewan juga menyampaikan bahwa Michael tidak akan bisa membawa si Arthur pulang ke Amerika karena Dewan Pertanian di bandara tidak akan mengizinkannya. If he's lucky, he'll live a few days. Dile que es lo mejor para el perro. Mendengar itu Michael pun merasa kecewa. Namun setelah si Arthur dibersihkan lukanya, dirinya pun membawanya pergi dari rumah sakit tersebut. Dan Michael pun berjanji bahwa dirinya akan berusaha untuk mendapatkan izin agar Arthur bisa dibawa pulang ke rumahnya. Sesampainya di penginapan, Michael pun berniat membawanya masuk, akan tetapi Arthur yang merasa trauma karena sering disiksa menolak. Sehingga Michael pun terpaksa tidur di emperan toko mengikuti keinginan si Arthur. Cashed my entire savings for that hotel room. Keesokan paginya Michael pun dibangunkan oleh Leo yang sengaja mencarinya. Kemudian mereka pun pergi ke bandara untuk pulang. Sesampainya di sana Michael disambut oleh banyak orang termasuk oleh tim-tim pesaingnya, yang ternyata itu semua idenya Chick, Leo dan Olivia untuk menyenangkan hati Michael yang sudah banyak sekali pengorbanannya. Dan di sini tim pesaing bernama Nico yang juara ke-1 mengakui bahwa yang pantas mendapatkan juara ke-1 itu adalah timnya Michael, karena saat itu jika saja Michael tidak menolong si Arthur yang hampir tenggelam, pasti dirinya lah yang juara. Kemudian Chick dan Nico pun bekerja sama untuk membantu Michael agar diperbolehkan membawa si Arthur pulang ke Amerika. Dan berkat bantuan mereka, akhirnya Michael pun diperbolehkan membawa si Arthur pulang ke rumahnya. Ketika hendak pulang, para petugas pun menyuruh Michael agar memasukkan si Arthur ke dalam kandang. Tentunya dengan keras Michael pun menolak sebab keadaan si Arthur belum pulih karena belum dirawat sepenuhnya. Namun karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Michael pun terpaksa menurut.
Setibanya di Amerika, Michael pun disambut oleh banyak orang termasuk oleh anak dan istrinya. Kemudian dirinya pun membawa Arthur ke rumah sakit hewan untuk dirawat. Lalu di sana istrinya pun memberitahukan bahwa kini banyak sekali orang yang sudah mendonasikan uang untuk biaya perawatan si Arthur. Selain itu, istrinya juga memberikan kabar gembira bahwa dirinya sedang hamil. Mendengar itu tentunya Michael yang ingin mempunyai anak lagi pun benar-benar sangat merasa bahagia. Can I touch him? Yes, gently. 18 bulan kemudian terlihat Arthur yang dulu dirawat kini sudah sembuh dan selalu menemani Michael kemanapun pergi. Selain itu kini bayi yang dikandung oleh Helen juga sudah lahir dan tumbuh besar. Dan sekarang mereka pun hidup bahagia. Bahkan semenjak saat itu Michael tidak ada niat lagi untuk ikut dalam perlombaan petualangan. Sebab apa yang didapatkannya di Republik Dominika itu sudah cukup puas dan tidak akan pernah terlupakan seumur hidupnya. Di akhir cerita kita diperlihatkan dengan Michael Light dan Arthur yang asli, dan inilah Arthur the King. Tamat ending yang sangat mempetualangankan sekali. Aduh, persahabatan dan kegigihan dan ya solidaritas itu dalam film ini sangat menonjol sekali menurut saya. Menurut saya filmnya ini sungguh-sungguh luar biasa sekali. Dan menurut teman-teman semua macam mana? Ya, hewan juga tahu balas budi ya. Bukan itu ya. Iya, memang tahu balas budi gitu. Si Arthur yang sudah diberi makan terus mengikuti. Terus dia berhasil menyelamatkan si Leo yang akan tigurawil ke jurang ya, yang akan tigebrus ke jurang itu dengan menghalanginya di depannya. Wah, itu hewan juga tahu balas budi setelah diberi makan. Coba manusia kadang lebih edan lagi, tidak tahu balas budi, sudah meminjam, ditagih, amak-amakan, tidak prarugu, dan tentunya itu sangat mengenyut-nyut perut saya sekali. Oke, akhiri sajalah. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.